Halo, saya Hendra Tribudiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang query lanjutan yang masih pada teori basis data 2. Tujuan dari query lanjutan ini adalah 1. Dapat menulis subquery dengan banyak kolom. 2. Dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0. 3. Dapat menulis subquery dalam klausa from. 4. Dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL. 5. Dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkolerasi. 6. Dapat menulis subquery yang berkolerasi. 7. Menggunakan atau melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi. 8. Dapat menggunakan operator exist dan not exist. 9. Dapat menggunakan klausa with. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Sintaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah main query. Yang kedua ini adalah subquery. Gambar di atas subquery atau inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Contohnya adalah sebagai berikut. Select list from table where expr operator dalam kurung subquery-nya select list from table. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Seperti ini, select last name from employees where salary lebih dari subquery-nya. Select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Selanjutnya adalah subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multi-row dan multiple column. Query bisa diletakkan di dalam klausa from yang membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada 1. Select statement atau klausa from dan where saja. Yang kedua, daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam 1. Kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decoder dan case. 2. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Kolerasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Contohnya adalah sebagai berikut. Ambil baris dari outer query, jalankan, yang berarti inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Lalu gunakan nilai pada inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Lalu kembali ke ambil lagi. Gambar di atas proses kolerasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Cara penulisan kolerasi subquery adalah sebagai berikut. Select kolom 1, kolom 2 from table 1 outer where kolom 1 operator dalam kurung select kolom 1, kolom 2 from table 2 where x per 1 sama dengan outer dot x per 2. Kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan kolerasi update.
Cara penulisan kolerasi update adalah sebagai berikut. Update tabel 1 alias 1, set kolom sama dengan dalam kurung select expression from tabel 2 alias 2, where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris data tabel yang lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan kolerasi delete. Berikut cara penulisan kolerasi delete. Delete from table 1 alias 1 where kolom operator dalam kurung select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Penggunaan operator exist. Contoh penulisannya atau sintaknya adalah sebagai berikut. Select employees ID, last name, job ID, department ID from employees outer where exists dalam kurung select bin petik 1 x petik 1 from employees where manager ID sama dengan outer dot employee ID. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menggunakan klausa with. Kita dapat menggunakan blok query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut ini adalah penggunaan klausa with. With dep cost as dalam kurung select d.department name, sum dalam kurung e.salary as dep total from employees e, department d where e.department id sama dengan d.department id group by d.department name. avg cost as dalam kurung select sum dalam kurung dep total per count bintang as dep avg from dep cost. Select bintang from dep cost where dep total lebih dari dalam kurung select dep avg from avg cost. Order by department name. Selanjutnya kita menjawab latihan-latihan soal. Soal yang pertama adalah buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji pegawai memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai memiliki komisi. Caranya, ketik select first name, department ID, salary from tabel employees where dalam kurung department ID, salary in dalam kurung select department ID, salary from employees where commission underscore PCT is not null. Begitu caranya. Soal kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Caranya, ketik select a.first name, d.department name, e.salary from employees e, department d where dalam kurung salary, nvl dalam kurung commission underscore pct, 0 in dalam kurung select e.salary, nvl dalam kurung e.commission pct, 0 from departments d, employees E where location ID sama dengan 1700 and E.department ID sama dengan D.department ID. Soal ketiga, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi sebagai
yang dimiliki oleh pegawai bernama Kochar. Dengan catatan data Kochar tidak ditampilkan dalam hasil query. Caranya, ketik select last name, her date, salary from employees where dalam kurung salary, NVL dalam kurung commission PCT, 0 in dalam kurung select salary, NVL dalam kurung commission underscore PCT, 0 from employees where last name sama dengan petik 1 Kochar tutup kurung and last name kurang dari lebih dari petik 1 Kochar. Berikut adalah coding yang harus diketikkan dalam SQL+. Selanjutnya soal nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang namanya kota diawali dengan huruf T. Caranya, select employee ID, last name, operator penghubung, petik 2, operator penghubung first name, dalam kurung petik name from EMP details view where city like petik 1 T%, petik 1. Yang kelima, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Caranya, select A dot first name, A dot salary, A dot department ID, B salary from employees A, dalam kurung select department ID, AVG dalam kurung salary, VG from employees group by department ID B, where A dot department ID sama dengan B dot department ID and A dot salary lebih besar daripada B dot salary. Nomor 6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama, gunakan operator not exist. Caranya, select bintang from employees A, where not exist, dalam kurung select petik 1X, from employees where employee ID sama dengan A.manager ID. Yang kedua, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Ketikkan select bintang from employees where employee ID not in, dalam kurung select employee ID from employees where manager ID is not null. Soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Caranya, ketikkan select A.first name from employees A, where salary kurang dari dalam kurung select AVG dalam kurung salary from employees where department ID sama dengan A.department ID group by department ID. Nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu departemen, di mana kolega tersebut masih masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Caranya, ketikkan select A.first name from employees A, where 2 kurang dari sama dengan dalam kurung select count dalam kurung bintang from employees, where department ID sama dengan A.department ID and her date lebih dari A.her date and salary lebih dari A.salary. Soal nomor 9. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Dengan catatan, gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement. Caranya adalah sebagai berikut.
select with table 1 as dalam kurung select e.department id, f.firstname, d.department name from employees A, department D where e.department id sama dengan d.department id. Select bintang from tabel 1. Soal nomor 10. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. With summary as dalam kurung select d.department name, d name, sum dalam kurung e.salary, salto from employees A, department D where e.department id sama dengan d.department id group by d.department name. Caranya, jawabannya adalah ketik select d name from summary where salto lebih dari dalam kurung select sum dalam kurung salary from employees dikalikan 1/8. Soal nomor 11. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales managers atau job ID sama dengan petik 1 sa underscore man. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Caranya, select first name from employees where salary lebih dari dalam kurung select sum atau dalam kurung salary from employees where job ID sama dengan petik 1 sa underscore man. Itulah pembelajaran kita dalam query lanjutan di teori basis data 2. Selamat belajar, selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.